Apa kesalahan Bapak sehingga Bapak dihukum seumur hidup? Saya heran. Tadi malam saya dengar Bapak mengaji. Rupanya Bapak hafal ayat-ayat Quran. Dan kelihatannya ilmu Bapak ini sangat dalam. Bapak dihukum karena membunuh kepala negeri. Waktu terjadi kerusuhan di negeri Bapak 12 tahun yang lalu. Dan mengenai ilmu Midun, ya, apa yang Bapak bisa katakan? Dalam soal agama, banyak orang yang berilmu di mulut. Maksud Bapak? Ya, banyak orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya hanya untuk dikutip. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan, ilmu itu adalah ilmu hati. Apa Bapak bersedia mengajar saya? Jangan kita sebut mengajar. Kalau Midun mau bertanya, Bapak berusaha akan menjawab. Kau kenal dia, Midun? Itu Lenggang yang saya ceritakan tadi pada Bapak. Tapi kenapa dia di sini? Barangkali dia dalam perjalanan ke tempat buangannya. Dia cuma dititipkan di sini. Biasanya titipan seperti ini ada beberapa hari di sini. Nah, kalau kau ingin membalaskan sakit hatimu, sekaranglah waktunya. Bapak bisa pesankan kepada tukang kunci. Jangan, Pak. Kasihan dia. Mungkin dia orang jahat. Tapi sekarang saya kira dia sudah menyesal. Dia bukan musuh saya. Dia mau membunuh saya karena diupah. Ya, kalau saya ingin membalaskan sakit hati saya padanya, tentu saja saya bisa. Tapi cukuplah. Dia sudah menerima hukuman karena rakus akan uang. Tidak usah ditambah lagi. Midun, ada orang yang ketemu dan kau di depan. Apa kabar Midun? Berkat doa Mak Gempa, saya baik-baik saja. Saya kira kamu sudah mati. Tuhan masih melindungi saya, Mak. Dan apa yang Mama katakan tentang neraka kedua itu memang benar. Ya, untunglah banyak sedikit ada jugalah bekal ilmu yang saya bawa dari kampung. Rindu saya pada orang kampung, Mak. Beberapa hari lagi kamu akan bebas. Belum lama ini, Lembah Tuah bertemu dengan pendekar Sultan, mamamu. Beliau berkirim salam.
Katanya pendekar Sultan menitipkan pesan. Keluargamu baik-baik saja. Cuma ibumu sakit sebentar ketika hukumanmu dijatuhkan. Tapi sekarang sudah sembuh. Syukurlah. Saya tidak bisa lama-lama, Midun. Saya harus segera kembali ke Bukit Tinggi. Saya kesini membawa Lenggang. Di dalam perjalanan, saya sempat bercakap-cakap dengan dia. Dia menyatakan sangat menyesal sekali telah menganiaya kamu. Jaga dirimu baik-baik. Kalau tidak, tangga sawa kamu. Terima kasih, Mama. Ini dia lawanmu. Mari kita ulas sekali lagi. Supaya kamu puas. Malenggang. Bagaimana rasanya Malenggang? Sudah, tidak apa-apa. Midun, saya minta maaf atas semua perbuatan saya. Sudahlah Malenggang. Nasi sudah jadi bubur. Saya menyesal, betul-betul menyesal atas semua perbuatan saya. Semua itu karena uang. Kaca benci sekali padamu, Midun. Barangkali lebih baik kau tidak pulang ke kampungmu. Kalau kau sudah menjalani semua hukumanmu. Siapa tahu ia menyuruh orang lain lagi untuk membunuhmu. Saya tidak mengira kalau Kacak begitu benci pada saya. Setahu saya tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan dia. Dia iri hati padamu, Midun. Perasaan iri tidak memerlukan sebab. Betul, Malenggang. Terima kasih. Midun, kamu dipanggil sipir. Ayo! Untung kamu ada yang menolong. Kalau tidak, mampus kamu dibikin si ganjil. Ayo, jalan. Masuk. Masuk. Engkau memanggil saya? Iya. Sudah berapa lama kamu di sini? Kurang lebih 2 bulan, Engkau. Saya perhatikan. Kelakuan kamu selama di sini cukup baik. Karena itu, mulai besok kau boleh bekerja di luar penjara. Tapi ingat, jangan coba-coba kau melarikan diri. Kemana saja kau lari,
saya akan kejar. Dan kamu pasti akan tertangkap. Dan hukumanmu akan ditambah. Saya mengerti, Engku. Kamu akan diawasi Mandor Saman. Mengerti? Uni. Uni. Barang Uni jatuh. Nek. Barang Uni jatuh. Terima kasih. Bagaimana, Ma? Saya sudah temui pemiliknya. Dia bersedia menjual, dan dia juga setuju harganya. Kalau begitu, rumah ini kita beli saja. Uang ibu masih ada. Ini persediaan uang ibu yang terakhir. Kalau ini dibayarkan seluruhnya, bagaimana kita hidup, Bu? Ibu akan cari kerja. Tapi Ibu tidak sehat. Ini hanya sementara. Ibu hanya terpengaruh karena perpisahan dengan bapakmu. Dia orang yang sangat baik. Tapi ibu harus kuat. Kita hidup di rantau orang. Di sini kita tidak punya keluarga. Yang penting, rumah ini sudah punya kita. Nah, kalau ada apa-apa yang terjadi, kita tidak tidur di pinggir jalan. Terserah Ibu lah. Hah? Kamu lihat apa? Hah? Tidak lihat apa-apa, Pak. Kamu jangan macam-macam. Nanti kamu saya adukan sama sipir. Hukumanmu bisa ditambah. Ayo kerja. Ayo. Bagaimana pengalamanmu hari pertama kerja di luar, Midun? Ya, serasa lepas dari ikatan, Pak. Saya kerja dekat Muara, depan sebuah rumah yang bagus sekali. Orang di dalamnya itu pasti senang. Belum tentu, Midun. Harta tidak selalu membawa kebahagiaan. Yang membawa kebahagiaan itu cuma rasa syukur. Dan rasa syukur itu hanya ada pada orang-orang yang mau menundukkan kepalanya pada Tuhan. Bapak dihukum seumur hidup? Ya. Itu pun Bapak terima dengan rasa syukur. Kalau tidak,
Bapak sudah tidak ada lagi di hadapanmu. Lari. Tidak. Binasa. Mana lagi? Tidak ada lagi. Bohong. Hanya itu uang kami yang tersisa. Perhiasan mana perhiasan? Tidak ada. Bohong. Habis semuanya Tuan Van Bali. 1 sen pun tidak ada lagi uang kami yang tersisa. Sedangkan kalau rumah ini tidak jadi dibeli, sewanya pun harus dibayar. Uang untuk itu tidak ada lagi. Nyonya jangan pikirkan begitu. Uang soal kecil. Saya bisa ganti uang untuk rumah ini. Tuan baik sekali. Tapi bagaimana kami harus mengganti uang itu? Nyonya, saya punya uang banyak. Tidak punya istri, tidak punya anak. Buat apa punya uang banyak kalau tidak untuk membantu orang yang lagi susah? Nanti Halimah bisa ambil uangnya. Terima kasih banyak, Tuan Van Bali. Hanya ada satu hal yang saya risau kamu. Nyonya tinggal sendiri di sini sama Halimah. Tidak ada laki-laki. Itu berbahaya. Semua orang sudah tahu, termasuk orang yang jahat. Saya juga takut sendiri, Tuan. Tapi bagaimana? Bagaimana kalau Nyonya tinggal di rumah saya? Terima kasih banyak, Tuan Van Bali. Kami hanya menyusahkan Tuan saja. Kalau gitu, saya tinggal di sini saja. Iya, itu yang paling baik. Nyonya saya ajak kemari karena ada sesuatu yang saya mau bicara. Moga-moga Nyonya tidak keberatan. Masa saya keberatan? Tuan sudah begitu baik pada kami. Itu soal kecil. Nyonya, saya ada permohonan. Orang sudah mulai bicara, apalagi di kantor saya. Saya bisa mengerti.
Barangkali cara hidup kita tidak sesuai dengan pikiran orang banyak. Cara hidup yang bagaimana, Tuan? Mereka anggap tidak pantas saya tinggal di rumah seorang janda. Mereka sangka yang tidak-tidak. Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Ya, saya tahu. Orang lain tidak tahu. Nah, supaya tidak terjadi lagi salah sangka. Bagaimana kalau kita kawin saja? Memang saya bukan seorang laki-laki yang gagah dan tampan, tapi saya akan berjanji akan menjaga Nyonya dan Halimah sebaik-baik. Bukan begitu. Permintaan Tuan begitu tiba-tiba. Berikan saya kesempatan untuk berpikir. Apa Nyonya juga belum kenal sama saya? Saya sudah 2 bulan di rumah Nyonya. Saya memang bukan laki-laki tanpa cacat, tapi saya berusaha sebaik-baiknya. Apa Tuan sungguh-sungguh? Kalau Nyonya mau, saya akan bersumpah bahwa saya sungguh-sungguh. Saya percaya. Tinggal berapa lama lagi hukumanmu, Midun? Tinggal 15 hari lagi, Pak. Syukurlah. Tentu kau gembira. Di satu pihak, ya. Tapi di lain pihak, saya sedih karena harus meninggalkan Bapak. Begitu banyak yang Bapak sudah ajarkan pada saya. Bapak hanya mengajarkan hal-hal yang sebenarnya kau sudah tahu. Bapak begitu lapang dada. Hukuman saya masih beberapa hari lagi. Kadang-kadang saya mencoba menempatkan diri saya kepada diri Bapak. Kapan hari-hari Bapak harus dipenjarakan di sini akan berakhir? Pada saat Bapak sudah harus keluar dari sini. Apa mungkin Bapak akan dibebaskan? Bukan karena Bapak dibebaskan, tapi karena Bapak tidak seharusnya berada di sini. Bagaimana? Hidud, kita sudah banyak bicara. Semua yang Bapak jelaskan berpangkal pada satu kenyataan, bahwa takdir Tuhan itu tidak bisa ditelusuri dengan akal. Inilah rahasia penyerahan. Hah? Cepat! Bersih!
ibu tidak sanggup lagi. Ibu tidak kira Tuan Bali bisa berbuat begitu kejam. Setiap hari ibu bertengkar. Setiap hari ibu dipukuli. Kenapa kita tidak pergi dari sini saja, Bu? Kemana? Kemana saja. Asal jangan di sini. Kadang-kadang ibu bertanya dalam hati. Orang yang mula-mula begitu baik, begitu ramah, bisa berubah tiba-tiba. Orang yang kelihatannya begitu lapang dada, bisa jadi pemarah dan memukul. Mengapa ia mengamini apa yang dia inginkan? Yang mudah dibalik batu, ibu kira. Entahlah, Bu. Kalungmu mana, Ma? Tadi ada, Bu. Coba kau ingat baik-baik. Mungkin jatuh. Kalau sampai Tuan Bali tahu, ibu yang akan dibantai. Soal kecil saja bisa jadi besar. Apalagi kehilangan kalung mahal seperti kalungmu. Halimah? Nenek melihat kalung saya. Tidak. Nenek mau bilang apa sama Halimah? Halimah, di depan ada orang hukuman. Dari tadi mundar-mandir di halaman. Jangan-jangan mau merampok. Nek, tolong Nenek tanya, mau apa dia? Ada apa anak muda? Bukankah nenek tadi yang duduk di bawah pohon dekat muara? Betul. Ada apa? Jangan takut orang kaya. Saya memang orang hukuman. Tapi saya tidak punya nafsu jahat. Apa Uni yang tadi duduk di bawah pohon dekat pinggir laut? Betul. Uni tidak merasa kehilangan. Saya kehilangan kalung saya. Bukankah ini kalung Uni? Betul. Ini kalung saya. Terima kasih, Udo. Untung Udo yang menemukannya. Kalau orang lain, mungkin kalung ini tidak akan kembali pada saya. Jadi, sudah saya serahkan ya, Uni. Saya mohon diri. Masuklah dulu. Enggak usah. Saya orang hukuman. Saya tidak boleh berlama-lama di sini. Kalau tidak mau masuk, baiklah. Ini sebagai tanda terima kasih dari saya. Terimalah. Enggak usah, Uni. Enggak usah.
Uni jangan gusar. Saya memang tidak biasa menerima hadiah seperti itu. Saya wajib mengembalikan kalung itu. Karena bukan hak saya. Saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Saya melakukan itu karena lillahi ta'ala. Jadi, saya mohon diri dulu, Nak. Uni. Bu, sudah ketemu. Di mana? Bukan saya yang menemukannya. Tadi sewaktu saya duduk di bawah pohon di pinggir laut, rupanya tanpa saya sadari kalung ini terlepas dari leher saya. Lalu ditemukan orang. Baru sebentar ini dia kembalikan. Baik betul orang itu. Siapa orangnya? Orang hukuman. Orang hukuman? Iya. Kelihatannya orangnya baik. Kata-katanya ramah. Dia tidak mau waktu mau saya beri uang 5 rupiah. Dia menolak. Katanya dia menolong karena lillahi ta'ala. Tapi mengapa orang seperti itu ada dalam penjara, Bu? Mungkin dia bukan orang jahat. Mungkin dia masuk penjara karena dianiaya atau fitnah orang. Syukurlah, masih ada juga orang yang baik. Midun! Ya, Mak. Sini! Cepat! Ayo cepat! Cepat! Sudah siang. Jangan lupa ransum. Baik, Mas Aman. Hah?